وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم المعروف سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بالعصب وتلين بها الشعب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Alhamdulillah, kula kali panjenengan subuh ini bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, setiap langkah menuju tempat-tempat kebaikan khususnya masjid akan dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh maka ganjarannya semakin banyak. Ada salah satu kabilah sahabat dulu pernah datang ke Nabi Muhammad SAW. Nabi, saya mau pindah rumah Nabi, mau cari rumah yang dekat sama masjid Nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan pindah, tetap di sana. Kenapa? Semakin jauh maka ganjarannya semakin banyak. Makanya di antaranya sunnah Nabi Muhammad SAW itu kalau berangkat ke masjid beliau cari jalan paling jauh. Kalau pulang cari jalan paling dekat. Nyoba ya sekali ini. Nyoba. Pak Haji rumahnya mana Pak Haji? Muter dulu Pak Haji. Muter dulu ke timur Pak Haji. Ke Adimas. Barat. Iya, karena semakin jauh, ini rumahnya jauh kok tetap semangat berangkat ke masjid, maka ganjarannya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menuju tempat kebaikan setelah melaksanakan sholat sunnah fajar, ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh. Setelah adzan subuh kita salat sunnah 2 rakaat, itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Kata sebagian ulama, rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah fajar. Nyampe ke masjid sudah sholat misalkan ya. Sampai ke masjid sudah sholat. Ustaz Ahmad Yani sudah mulai sholat, sudah mulai ngimami. Cuci wiwit sudah ngimami. Kapan sholat sunnah fajar? Setelah sholat subuh kita sholat sunnah fajar ya. Setelah sholat subuh kita sholat sunnah fajar. Karena waktunya masih milik waktunya sholat sunnah fajar, agar tidak ketinggalan sholat sunnah fajar. Atau ada wiritan yang khusus ketika kita setelah azan subuh, di antaranya membaca kalimat yang tadi juga dibaca oleh Pak Iman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu warid dari Nabi Muhammad SAW. Itu dulu ada sahabat datang ke Nabi Muhammad SAW. Nabi, duit habis
utang numpuk Nabi, yang mau bayar tidak ada uangnya. Bangkrut Nabi, tolong Nabi, kasih solusi Nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kemana saja kamu? Kemana saja daripada wiridnya semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan, semuanya baca ini. Kemana saja kamu hendak baca? Yang mana Nabi? Ya, saya tidak pernah dengan Nabi. Kul, baca. Gini Nabi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah wa bihamdi, dan puji syukur kepada Allah, Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang maha agung, Astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mi'ata marrah. Nah, ini yang rodo angin. 100 kali. Waktunya setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Waktunya setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astagfirullah. Nggih Nabi, pulang sahabat ini. Dapat berapa bulan balik lagi. Nabi, saya Nabi yang kemarin curhat sumpek dunianya habis Nabi, sekarang mau curhat lagi Nabi. Kenapa? Kalau kemarin Nabi saya curhat dunianya habis sumpek, sekarang saya curhat sumpek kebanyakan dunia. Sumpek dikejar-kejar dunia, dikejar-kejar dunia. Ya apa? Sumpek dikejar-kejar dunia ini gimana? Ada yang pernah merasakan ada? Tidak, saya ingin tahu ceritanya gimana. Sumpah dikejar-kejar dunia. Hewan ternak saya Nabi kota Madinah tidak cukup. Nabi kebun saya kota Madinah tidak cukup. Nabi kagian dunia, ya betul. Orang kebanyakan dunia ini sumpah. Kita saksikan yang suki-suki ini tak bisa tidur kalau tak minum obat tidur. Kasurnya harus harga 50 juta. Hotel bintang 5 itu pernah masuk, dibayari konco, loncat langsung mendelep ya. Ini reka ini kasur larang. Yang narkoba itu gara-gara kebanyakan dunia. Ternyata banyak dunia tidak menjamin tenang. Yang mahalnya adalah tenang ya. Yang mahalnya adalah tenang. Kata Nabi Muhammad SAW, senyum Nabi. Diamalkan, yaitu baca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, stop 100. Kemudian beberapa hari yang lalu, 7-8 hari yang lalu, kita bersama-sama berbahagia menyambut hari raya Idul Fitri, Id, setelah berhasil puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Berapa hari kemarin? 30. Saya 29. Sampai 30 saya 29. Kenapa? Karena mulai puasanya ada di Indonesia, rioyonya ada di Saudi. Jadi 29. Mulainya ada di Indonesia. Rioyo tepat ada di Mekah, ada di Saudi. 29 enak nih. Lah, wong-wong 30 saya semua ikut. Berhasil puasa, berhasil ibadah di malam hari dengan sholat tarawihnya, dengan ngaji Al-Qur'annya, berhasil setelah amal banyak, kemudian agar terangkat amalnya bayar per kepala, per jiwa zakat fitrah 2,5 sampai 3 kilo beras. Kemudian setelah dosa kepada Allah bersih, tinggal dosa kepada manusia. Karena kalau urusannya sama Gusti Allah ini gampang, minta maaf sama Allah ini urusannya gampang. At-Taib Habibullah, kata Nabi Muhammad SAW.
orang yang mau tobat itu berpotensi besar menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kesalahan di masa lalu, sebejat apapun masa lalu kita, mau tobat itu 3. Taubatan nasuha, kata ulama, kata Imam Nawawi 3 yang disebut taubatan nasuha. 1, berhenti. Oh, dulu pecandu minuman keras, berhenti. Oh, dulu narkoba. Oh, dulu tak sholat, sekarang sholat. Oh, dulu zina. Oh, dulu maling, berhenti. 1, harus berhenti. Yang kedua, kata ulama, taubatan nasuha itu harus nyesel. Tidak ada kebanggaan. Mong sak botol mabuk kini bengen sakrat hing mabuk. Mong entek siji wadonan kini iki sak kampung bengen. Ini berhenti cuman bangga dengan maksiatnya. Ini bukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu nyesel, malu ketika dia ingat maksiatnya di masa lalu. Yang ketiga, tidak merasakan nikmatnya maksiat, tidak berangan-angan nikmatnya maksiat. Bangke enak mabuk itu, rasanya begini, zina itu begini rasanya. Kalau dulu saya tepak asik nyolong itu banyak duitnya, enak. Enggak, taubatan nasuha itu harus tidak merasakan nikmatnya maksiat. Setelah 3 dilaksanakan, baru yang keempat, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat taubat, di antaranya banyak baca istighfar. Baru yang selanjutnya tempel kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan amal-amal baik. Itu baru dikatakan taubatan nasuha. Sebanyak apapun, perbanyak istighfar. Istighfar ini adalah sesuatu yang mendatangkan banyak manfaat, baik urusan akhirat ataupun urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menceritakan umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh Allah uji dengan mereka mandul selama 40 tahun. Wanita umat Nabi Nuh tidak ada yang punya anak selama 40 tahun, tidak turun hujan selama 40 tahun. Berarti umat Nabi Nuh hampir habis. Diceritakan Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau didatangi banyak tamu. Imam, masuk tamu pertama. Imam, tolong kasih solusi Imam. Hujan tidak turun Imam, kering, tumbuhan tidak tumbuh, hewan ternak kehausan. Apa kata Imam Hasan Basri? Astaghfirullah, perbanyak baca istighfar, minta ampun sama Allah, taubat sama Allah. Nggih Imam, keluar. Masuk tamu kedua, Imam, tolong kasih solusi Imam. Saya sudah menikah bertahun-tahun Imam, tapi tidak dikasih keturunan sama Allah Imam. Tak dikasih anak sama Allah Imam. Tolong Imam kasih solusi Imam. Astaghfirullah, minta ampun sama Allah, banyak baca istighfar. Nggih Imam. Keluar, masuk tamu ketiga Imam, duit habis, utang tak selesai-selesai Imam. Tolong kasih solusi Imam Hasan Basri. Apa kata Imam Hasan Basri? Astaghfirullah, minta ampun kamu sama Allah. Masuk tamu keempat dengan berbagai macam permasalahan, jawabannya cuma satu, astaghfirullah. Suruh banyak baca istighfar. Temannya Imam Hasan Basri yang mulai tadi duduk di sebelahnya tak kuat. Pak Yai Hasan Basri, Imam Hasan Basri, buatan enten amalan lian itu. Tidak ada amalan lainnya tak?
tamunya banyak dengan berbagai macam permasalahan, jawabannya cuma satu, suruh banyak baca istighfar kan kata amalan kang liyane. Apa kata Imam Hasan Basri? Kamu tidak baca Al-Quran. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menceritakan umat Nabi Nuh yang mereka bermaksiat kepada Allah, banyak dosa, akhirnya Nabi Nuh perintahkan umatnya untuk banyak baca istighfar. Akhirnya Allah turunkan hujan, Allah kasih mereka keturunan, Allah berikan mereka rezeki gara-gara mereka gara-gara mereka memperbanyak membaca istighfar. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, katanya ketika umat Nabi Nuh taubat sama Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah turunkan kepada umat Nabi Nuh hujan yang nikmat. Wa yumdidkum bi amwal, Allah perbanyak untuk umat Nabi Nuh amwal, harta, wa banina, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah jadikan kebun-kebun untuk umat Nabi Nuh. Wa anhara, Allah alirkan sungai-sungai untuk umat Nabi Nuh ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa sama manusia repot urusannya. Harus datang minta maaf, minta ridha, minta rela. Tak bakal diampuni sama Allah sebelum yang disalahi memaafkan. Tak bakal diampuni sama Allah sebelum yang dihutangi dibayar hutang. Maka kurang-kurangi berbuat salah sama manusia. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, al-yawm Id, hari ini adalah Id. Ketika hari Idul Fitri, beliau makan roti keras, bukan makan kayak kita ya, toplesan macam-macam, nastar, kastengel, kolak, opor, kopat, enak sampean mangan iku iki. Saya kemarin di Saudi ndak ana apa-apa riyo mari sembayang turu kabeh. Iki riyo ta apa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib makannya roti keras, roti kering, bukan roti kering yang kayak kita beli di pasar yang manis itu, enak. Roti kering itu kalau di sana roti yang sudah lama, kalau digigit alotnya bukan main. Ditanya, wahai Pak Presiden, Amirul Mukminin, ini hari raya, kok sampean makannya roti kering? Apa katanya beliau? Al-yawm Id, hari ini adalah hari raya. Wal ghad Id, besok adalah hari raya. Wa kulla yawmin la na'sillah fa huwa lana Id. Setiap hari kami tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hari raya. Kapan kita tidak maksiat kepada Allah, itulah hari raya. Kapan kita terus jauhi maksiat, terus istiqomah, lanjut kebaikan Ramadannya, lanjut Qur'annya tetap. Ndak Ramadan ini mari dilebokno lemari mari Qur'an ini. Baru ditokno kok Ramadan mana kan? Ndak. Tetap Qur'annya, tetap zikirnya, basah terus lisannya dengan zikir. Di antaranya hendaknya kita selalu basah lisan ini dengan zikir la ilaha illallah. Katanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, zikir la ilaha illallah itu adalah zikir yang rotab, zikir yang rotab, zikir yang basah, zikir yang basah. Kalau kepingin rezekinya basah, rezeki dari arah manapun, dari rezeki
dari anak, dari istri, kesolehannya anak, kesolehahnya anak-anak perempuan, dari nurutnya istri, rizki dari arah manapun. Kata beliau, perbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapan mulut tidak dipakai bicara, kapan mulut tidak dipakai makan minum, maka jangan berhenti lisan untuk berzikir la ilaha illallah. Terus istiqomah Qur'annya, istiqomah zikirnya, istiqomah amal-amal sunnahnya, itulah yang disebut Id, itulah yang disebut hari raya. Oh, kemarin Ramadan tiap hari, tiap malam saya sholat 20 rakaat plus witirnya 23. Gimana caranya keluar dari Ramadan saya tetap sholat 23 rakaat? Gimana caranya? Dibagi. Sebelum subuh ada sholat sunnah fajr. Tadi disebutkan 2 rakaat fajr lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian nanti setelah matahari keluar ada sholat sunnah isyraq. Kata Nabi Muhammad SAW, man shallal ghada, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk sampai matahari keluar, kurang lebih jam 5:30 itu ya, sampai matahari keluar, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka kata Nabi Muhammad SAW, maka untuk orang tersebut ganjaran haji umrah. Dalam riwayat lain, tamah, sempurna. Orang yang sholat subuh, kemudian dia wirid, dia duduk, dan duduknya sekarang kita ini adalah paling afdolnya duduk. Dengarkan ilmu agama, ini adalah paling afdolnya zikir. Ilmu agama ini adalah paling afdolnya zikir. Kemudian sholat sunnah isyraq, maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahala haji umrah sempurna kata Nabi Muhammad SAW. Pirawis papat. Nanti jam 9 ada sholat sunnah duha. Katanya Habib Abu Bakar Gresik, waktu yang paling pas presisi sholat duha itu yang paling pas adalah kalau di Jawa jam 9.15, jam 9 lebih 15 menit, itu paling mantap. Tapi boleh sudah mulai dari matahari keluar sampai sebelum adzan zuhur ya. Ada sholat duha. Kata Nabi Muhammad SAW, sholat duha, apa kata Nabi Muhammad SAW, setiap tubuh di manusia ini ada 360 persendian yang hendaknya setiap hari disodakoi. Di tubuh kita ini ada 360 persendian, hendaknya per persendian disodakoi. Maka cukup dengan 2 rakaat duha sudah bisa mencakup sodakohnya 360 persendian, kata Nabi Muhammad SAW. Paling sedikit 2 rakaat ya. Sholat duha paling sedikit 2 rakaat. Nambah monggo. Dapat seminggu sudah beb istiqomah 2 rakaat ke. Seminggu kedua 4 rakaat. Sudah bisa istiqomah, seminggu lagi 6 rakaat. Maksimal 8 rakaat ya. Sholat duha maksimal 8 rakaat. Berapa sudah? 12. Fajr, isyraq, duha 4. Oh, kurang beb. Ya, sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Isyraq ya, 24 menit lagi. Oh, ada sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat yang muakkad. Yang garu muakkad ditambah 2 berarti 4 rakaat sebelum zuhur. Disebutkan siapa orang yang ketika azan zuhur
Setelah azan zuhur dia sholat sunnah 4 rakaat langsung satu salam, 4 rakaat satu salam. Kemudian membaca doa taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa ardini bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram, maka akan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Setelah baca doa itu disebutkan hajatnya masing-masing. Kenapa? Karena ketika setelah zuhur, setelah adzan zuhur pas itu tuftahu abwabus sama, dibuka pintu langit. Doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dah hafal ditulis di HP-nya itu, dimanfaatkan ya. Di Google itu ditulis doa taubat Nabi Adam alaihissalam. Doa taubat Nabi Adam alaihissalam dibaca setelah sholat sunnah sebelum zuhur. Oh, kemudian kurang biasa tiap Ramadan 23 rakaat ada lagi sholat sunnah ba'diyat zuhur. Sholat sunnah ba'diyat zuhur yang muakkad 2 rakaat. Yang baru muakkad ditambah lagi 2 rakaat berarti 4 rakaat, 2 salam. Kemudian ada sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Kata Nabi Muhammad SAW, rahimallah man shalla 4 rakaatin qabla al-asr. Mudah-mudahan dirahmati sama Allah orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kata Imam Ghazali, ayo sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW berlomba-lomba untuk masuk ke dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi doa, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Yang paling bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau sebelum zuhur tadi langsung 4 rakaat 1 salam. Kalau sebelum asar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kata Imam Ghazali, hendaknya dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, apa kata Imam Ghazali? Hendaknya sebagai umatnya berlomba-lomba untuk masuk doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi doa mudah-mudahan Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Kemudian habis asar tidak ada haram ya, tidak boleh sholat habis asar. Sama seperti sholat habis sholat subuh sampai matahari keluar, tak boleh, kecuali ganti sholat fajar tadi yang belum dilaksanakan kalau kasih. Kemudian sholat sunnah ba'datal maghrib 2 rakaat, ganjarannya sangat besar. Apalagi terus ditambahi sholat sunnah awwabin. Sholat sunnah awwabin paling sedikit 6 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Sholat sunnah awwabin. Kalau lagi kosong ya, habis maghrib sholat sunnah awwabin. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang sholat sunnah awwabin 6 rakaat maka ganjarannya seperti ibadah 12 tahun full. 12 tahun full, 12 tahun. Berarti formasinya setelah sholat sunnah ba'datal maghrib, sholat sunnah maghrib setelah sholat maghrib, kemudian sholat sunnah ba'datal maghrib 2 rakaat, kemudian sholat sunnah awwabin 6 rakaat minimal, paling sedikit. Dalam riwayat 4 rakaat. Kemudian sholat isya, kemudian sholat sunnah ba'datal isya yang ganjarannya lebih besar daripada sholat tarawih. Jangan sampai kita semangat sholat tarawih 20 rakaat tapi ninggalkan 2 rakaat ba'datal isya. Ganjarannya lebih besar 2 rakaat ba'datal isya. Kemudian sholat witir 3 rakaat. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW, laisa minna, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengerjakan sholat witir. Hampir, kata ulama, ini sunnah muakkad yang hukumnya hampir wajib.
hampir wajib. Sholat witir minimal 3 rakaat. Kan kita sudah biasa kemarin Ramadan kan gitu. Tiap malam kan sholat witir sudah. Rakaat pertama habis Fatihah Sabbihisma. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, salam, kemudian tambah 1 rakaat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kurang ya 11 gitu. 11. Kan sholat malamnya Nabi Muhammad SAW itu 13 rakaat. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, sholat malamnya Nabi Muhammad SAW itu 13 rakaat. 2 rakaat tahajud. 2 rakaat tahajud. Jadi bangun tidur 2 rakaat tahajud. Surat rakaat pertama baca walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah atau baca Al-Kafirun ya. Baca Al-Kafirun. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas, salat tahajud. Kemudian salat witir. Boleh 3 atau mau semuanya 11. Nah, ini ketika kita berhasil menjaga sholat sunnah kita yang biasa 23 kita laksanakan tiap malam bulan Ramadan, terus kita jaga sampai keluar Ramadan, kita tetap kita pertahankan jumlah 23 rakaat, yaitu dengan kita bagi dengan sholat sunnah qabliyah ba'diyah, duha, tahajud, witir dan lain-lain, maka insya Allah itulah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini adalah menjadi Ramadan terbaik kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tetap mempertahankan akhlak-akhlak yang mulia yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kita pertahankan di luar Ramadan. Di antaranya ketika di dalam Ramadan kita menjadi orang yang dermawan. Yang sering kita lakukan yaitu sering bagi-bagi ketika untuk orang yang buka puasa di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita pertahankan agar kita derajatnya sampai kepada orang-orang yang hebat, yang mereka mencapai derajat itu dengan dermawan, dengan loman. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ini adalah cucu pertama, kacek setahun lebih tua daripada Husain, bukan kembar ya. Hasan Husain ini bukan kembar, tapi lebih tua Hasan 1 tahun. Ketika lahir yang ngasih nama adalah langsung ayahnya, bukan dikasih nama Hasan, dikasih nama Harab. Apa Harab itu? Perang. Artinya perang. Ketika Sayyidina Hasan lahir sama bapaknya Sayyidina Ali dikasih nama perang. Ali, katanya Nabi Muhammad, siapa nama anaknya Ali? Harab Nabi, perang Nabi. Karena Sayyidina Ali ini pendekar. Sayyidina Ali ini pendekar, saking asiknya semua perang, anaknya dikasih nama perang. Ali, siapa nama anaknya Ali? Perang Nabi, Harab Nabi. Jangan Ali, ganti Ali. Siapa Nabi? Hasan. Nggih Nabi, Hasan. Dapat setahun lahir Sayyidina Husain. Siapa namanya Ali? Dikasih nama siapa? Harab Nabi, perang Nabi. Perang Nabi. Jangan kasih nama Husain. Oh nggih Nabi. Dapat setahun lahir lagi. Siapa namanya? Harab Nabi, perang Nabi. Jangan kasih nama Muhsin. Kasih nama
Muhsin. Akan tapi Muhsin ini meninggal ketika masih kecil. Muhsin ini meninggal ketika masih kecil. Sayyidina Hasan adalah orang yang paling mirip sama Nabi Muhammad SAW. Dari udel, apa udel? Bahasa Indonesianya udel nih apa? Pusar ya. Pusar ke atas yang paling mirip sama Nabi itu adalah Sayyidina Hasan. Kalau pusar ke bawah yang mirip sama Nabi adalah Sayyidina Husain. Kata sebagian ulama, pusar ke bawah ini maksudnya cara jalannya, cara jalan. Tapi kalau wajah yang paling mirip adalah Sayyidina Hasan. Bahkan ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar lewat ketemu Sayyidina Ali, bawa Sayyidina Hasan. Apa katanya Sayyidina Abu Bakar? Bi abi syabihun bin Nabi, laisa syabihan bi Ali. Demi bapakku ini anak mirip sekali sama Nabi, tidak mirip sama bapaknya Ali. Tak mirip sama bapaknya Ali, mirip banget sama Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang dermawan, loman, tidak sombong. Beliau pernah dengar ada orang minta doa, ya Allah kasih saya rezeki ya Allah 10.000 dinar emas ya Allah. Langsung beliau Sayyidina Hasan bin Ali ngasih orang ini uang 1.000 dinar emas. Bahkan kisah yang masyhur, 3 bersaudara, Hasan, Husain dan sepupunya Abdullah bin Ja'far berangkat haji. 3 orang, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah bin Ja'far, sepupu Sayyidina Hasan, berangkat haji dari kota Madinah menuju kota Makkah. Ketika di tengah perjalanan kehabisan bekal, kehabisan minuman, padang pasir. Ternyata di tengah padang pasir ngelihat ada satu kemah, tenda. Ditotok, Assalamualaikum. Ternyata dari dalam yang jawab nenek-nenek tua, Waalaikumsalam. Bu, kami musafir bu, kehabisan bekal bu, haus. Ada minuman tak bu? Tak ada nak. Kalau kamu mau minum nak, itu nak ada satu-satunya kambing saya di belakang nak, kamu perah susunya nak, kamu minum nak. Nggih bu, diperah diminum. Bu, hausnya sudah hilang bu, laparnya belum hilang. Ada makanan tak bu? Tak ada nak. Kalau kamu mau makan nak, itu kambing yang kamu perah tadi kamu sembelih nak, kamu makan. Dibeleh pak. Dibeleh, dimakan sama 3 orang. Setelah makan bu, alhamdulillah kenyang bu, pamit nggih. Pulang, berangkat. Ketika berangkat, suaminya datang. Bu, mana kambing ini? Biasanya saya datang ada suaranya kambing ya. Kemana kambing? Mas, tadi ada rombongan musafir kehausan, saya suruh minum. Mereka kelaparan, saya suruh sembelih. Pinter kamu bu. Sudah tahu itu harta kita satu-satunya. Kalau haus kita minum apa bu? Akhirnya suami istri semakin hari semakin susah, berhari-hari, berminggu-minggu. Akhirnya cari bantuan ke ibu kota, ke kota Madinah. Masuk kota Madinah, pintu gerbang kota Madinah, di sana ada rumahnya Sayyidina Hasan. Bu, ingat sama saya bu, kata Sayyidina Hasan. Siapa nggih? Saya yang dulu dibantu sama sampean bu. Siapa nggih? Tak ingat saya. Ya wis, tak apa-apa bu. Sampean tak ingat sama saya, yang penting saya ingat sama sampean bu. Sebagai ungkapan terima kasih bu, ini bu uang 1.000 dinar emas. 1 dinar itu kurang lebih 4 juta rupiah. 1 dinar 4 juta rupiah. 1000 dinar piro berarti? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. 1 dinar 4 juta kali 1000 berapa? 4 miliar ya. 4 miliar. Ini bu uang 1.000 dinar emas, dan ini 1.000 ekor kambing.
sebagai ungkapan terima kasih yang kemarin. Bu, jangan pulang dulu, datang ke rumah adik saya Husain. Diantar sama budaknya. Apa yang dikasih kakak saya Hasan, Bu? Kakak kamu ngasih 1000 dinar emas, 1000 ekor kambing. Saya tidak mau kalah sama kakak saya, Bu. Ini uang 1000 dinar emas, ini 1000 ekor kambing. Jangan pulang dulu, Bu, ke rumah sepupu saya Abdullah bin Ja'far. Apa yang dikasih Hasan Husain? Masing-masing 1000 dinar emas, masing-masing 1000 ekor kambing. Saya tidak mau kalah. Ini 2000 dinar emas, ini 2000 ekor kambing. Berangkat ke kota Madinah menjadi dari orang yang paling miskin, pulang menjadi orang salah satu yang paling kaya. Bawa 4000 dinar emas, 4000 ekor kambing. Lomannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Dan beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Sayyidina Hasan adalah orang yang sangat tawadhu. Beliau bilang, saya ini malu sama Tuhan saya. Kalau saya bertemu Tuhan saya tidak jalan ke rumah. Saya malu kalau saya ke Baitullah, kan beliau mukimnya di kota Madinah. Kalau saya ke Baitullah, saya tidak jalan kaki, saya malu. Betul. Beliau haji sebanyak 25 kali dari kota Madinah. Beliau jalan kaki. Sallallahu alaihi wasallam. Madinah Mekah itu kurang lebih 500 kilo. Banyuwangi Semarang kurang lebih. Banyuwangi Semarang, beliau jalan kaki saking tawaduknya kepada Gusti Allah. Dan beliau melarang orang untuk bawa bekalnya. Beliau angkat sendiri bekal. Pola nih putu nih Kanjeng Nabi, ndak, saya bawa sendiri bekalnya. Beliau jalan kaki dari Madinah ke kota Mekah, haji selama 25 kali. Mudah-mudahan bisa niru nih. Mudah-mudahan niru. Ya apa? Ke Masjid Al-Hafidh melaku, ojo numpak sepeda, melaku. Omahe cedhek sepeda motor. Iki koyoke numpak sepeda kabeh wong. Iku akeh sing parkir. Coba niru ya, niru satu ini toh. Ke Masjid Al-Hafidh jalan kaki. Yo nek beda perumahan masuk melaku numpak sepeda. Ya coba niru ini saja. Tawadhu kepada rumahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah akhirnya mereka jadi orang-orang besar gara-gara pengagungannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wal qabul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.